Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Zulfikar Ramadan dengan 3 NIM terakhir 100. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan dari jurnal saya buat terkait analisis potensi gerakan tanah berbasis karakteristik geologi teknik di kawasan perbukitan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Untuk di sini saya memiliki 5 outline atau daftar isi yang telah saya buat, yaitu adalah latar belakang yang menjelaskan terkait kondisi geologi dan kerawanan longsor di perbukitan Ungaran. Yang kedua ada rumusan masalah, yaitu pernyataan penelitian yang akan dijawab. Dan yang ketiga itu ada tujuan dan manfaat, itu sasaran ilmiah dan praktis penelitiannya tersebut. Yang keempat itu adalah landasan teorinya, yaitu gerakan tanah, pelabuhan vulkanik. Dan yang kelimanya itu ada metode penelitiannya, yaitu terkait lapangan, laboratorium, dan analisis spasial. Yang pertama itu adalah latar belakang. Itu ada kawasan perbukitan Ungaran merupakan wilayah yang tingkat kerawanannya gerakan tanah tinggi, tersusun oleh produk vulkanik Gunung Ungaran purba, yaitu seperti vulkanik, lava, andesit, dan tuf, yang telah mengalami pelapukan intensif akibat iklim tropis basah. Dan ada perubahan tata guna lahan juga yang menjadi kawasan permukiman dan perkebunan, memperburuk kondisi lereng, vegetasi, penahanan berkurangnya dan infiltrasi air yang meningkat, memperbesar resiko longsor terutama di musim penghujan. Ada penelitian sebelumnya yaitu masih bersifat regional tanpa data geologi teknik detail, diperlukan integrasi pemetaan lapangan, laboratorium geoteknik, dan analisis spasiologis yang komprehensif. Lanjut ke rumusan masalah. Di sini saya memiliki 5 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana karakteristik geologi teknik perbukitan Ungaran berdasarkan pemetaan lapangan. Yang kedua ada bagaimana hubungan litologi, tingkat pelapukan, dan kemiringan lereng terhadap potensi gerakan tanah. Yang ketiga ada bagaimana sifat fisik dan mekanik material lereng berdasarkan pengujian laboratorium. Yang keempat ada bagaimana sebaran zona kerentanan berdasarkan integrasi dan geologi teknik. Yang kelima itu ada faktor geologi teknik, apa yang paling dominan dan mempengaruhi kestabilan lereng itu sendiri. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat. Jadi untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memetakan detail kondisi geologi, teknik, dan karakteristik litologi perbukitan yang ada di Ungaran. Yang kedua itu ada analisis dari hubungan variabel geologi teknik, pelapukan kelaringan maupun litologi terhadap kerentanan gerakan tanah. Yang ketiga itu ada penentuan parameter fisik dan mekanik material lereng, itu pengujian laboratorium geologi teknik. Dan yang keempat itu ada penyusunan peta zonasi kelerengan gerakan tanah berbasis data lapangan aktual. Dan untuk manfaat dari penelitian itu sendiri yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis itu memperkaya karena ilmu geologi teknik, khususnya analisis kerentanan gerakan tanah pada kawasan vulkanik, menjadikan referensi metodologi penelitian berbasis data lapangan dan integrasi geologis. Dan manfaat yang praktis itu ada dasar perencanaan mitigasi berencana BPBD Kabupaten Semarang, acuan perencanaan kawasan rawan bencana, dan kebijakan tata ruang, rekomendasi teknis pembangunan infrastruktur berwawasan risiko bencana. Lanjut ke landasan teori dan gerakan tanah kestabilan lereng. Di sini itu ada klasifikasi gerakan tanahnya menurut Cruden dan Farnes tahun 1996. Itu ada jatuhan, yaitu fault, tumbangan topel, longsoran slide, serta ada sebaran lateral, dan yang terakhir itu ada aliran, yaitu flow. Nah, dilihat juga dari kriteria kegagalan mohon kolom, yaitu saya lihat sendiri yang berbentuk seperti T itu yaitu bisa dibilang kuat geser material atau kapal. Nah, untuk C itu bisa melambangkan kohensi, dan untuk O atau itu tegangan normal aktif, serta ada sudut gesek dalam. Nah, di sini juga ada faktor dari pengontrol itu sendiri, yaitu litologi, tingkat pelapukan, geometri lereng, dan struktur geologi. Dan di sini juga ada dari faktor pemicunya, itu ada curah hujan tinggi, gempa bumi, erosi kaki lereng, aktivitas serta ada aktivitas manusia.
Nah, di sini juga ada landasan teori dari pelapukan vulkanik dan analisis itu sendiri. Klasifikasi tingkat pelapukan batuan atau ISRM tahun 1981, yaitu ada segar, lapuk ringan, lapuk sedang, lapuk tinggi, lapuk sempurna, serta tanah residua. Nah, bisa dilihat di sini juga ada rumus dari metode JIS, weighted scoring itu sendiri, dan ada pembuatan parameter 30% dari hidrologi, 25% dari tingkat pelapukan, 20% dari kelirengan, dan yang terakhir 20% dari curah hujan. Selanjutnya itu ada metode penelitian, yaitu yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap lapangan, yang ketiga ada analisis laboratorium, yang keempat ada analisis spasial, GIS. Nah, lanjut ke ruang lingkup dan parameter. Di sini tuh ada batasan penelitian, yang di sini tuh ada lokasinya, itu kawasan Perbukitan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Untuk geologi tekniknya itu sendiri itu adalah hidrologi tingkat pelapukan, kemiringan lereng dari indikator gerakan tanah. Juga ada laboratoriumnya itu sendiri, itu sifat fisik, batas Atterberg, direct shear, dan analisis petrografi. Lanjutnya itu dari spasial, yaitu dari QGIS, metode scoring tertimpang, validasi data BPBD. Dan yang terakhir itu ada waktu, yaitu kurang lebih 6 minggu pralapangan sampai dengan penulisan. Dan di sini juga terdapat parameter analisis. Itu adalah litologi yang memiliki bobot 30%, serta ada tingkat pelapukan memiliki bobot 25%. Yang ketiga ada kelirengan, yaitu bobotnya sekitar 25%, dan ada curah hujan sekitar 20%. Nah, yang terakhir itu ada analisis potensi gerakan tanahnya itu, jadi outputnya yang bisa kita lakukan setelah kita meneliti dari analisis potensi gerakan tanah yang berbasis karakteristik geologi teknik. Di sini tuh ada output yang memang diharapkan dari saya sendiri untuk bisa dilaksanakan. Yang pertama tuh dari peta geologi teknik detail dengan skala 1:10.000 kawasan Perbukitan Ungaran. Yang kedua itu ada tabel parameter fisik dan mekanik material lereng berdasarkan satuan litologi dan tingkat pelapukan. Yang ketiga itu ada identifikasi faktor geologi teknik, dominan, penyebab ketidakstabilan lereng, serta yang terakhir itu ada peta zonasi ke lerengan gerakan tanah berbasis weight scoring JIS 4 kelas. Jadi sekian dari saya, itu bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.